moments later. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 10-8 dari kelompok Koja. Jadi kali ini kita sudah sampai di Baduy untuk melakukan kegiatan P5 dengan tentang tema keberagaman budaya. Ya, dadah guys. A few moments later. Halo guys, jadi kita ini sedang dalam proses pembuatan koja dari Omnya sendiri. Saya boleh nanya nggak? Boleh, boleh. Makna khusus dari koja ini ada apa nggak? Maknanya selain buat tempat apa, bisa tempat HP atau minuman, air, tempat air bisa, tempat PT bisa, tempat uang juga bisa. Selain itu, kulit kayu terut ini bisa mengobati kali gatal. Kalau kita gatal bisa dikasih pakai ini. Dan selain kulitnya, daunnya ini bermanfaat. Bermanfaat. Iya, ini buat tikar padi. Padi. Iya, padi yang ada di lumbung itu, tikernya pakai daun terut. Dia kuat, nyampe puluhan tahun apa ratusan tahun dia masih kuat. Dia nggak ada kadaluarsanya. Oh, jadi begitu guys, banyak manfaat dari tas koja ini. Salah satunya bisa dari apa? Selain kulitnya, daunnya itu bisa bermanfaat. Nah ya, dari kulitnya dan daunnya itu bisa sangat bermanfaat bagi penyakit-penyakit, bisa membuat obat dan lain sebagainya. Banyaklah pokoknya manfaat dari tas koja ini. Dan ini contoh pembuatannya dari tas koja. Jadi caranya gimana tuh, Om? Cara-cara buatnya gini. Yang mau mencoba boleh. Ya. Nah, jadi ini akan dicoba oleh rekan saya. Pertama-tama, Ya. gimana tuh? Nah, pertama-tama talinya dimasukkan ke dalam lubang yang di sini, lalu ditarik, jadi menjadi seperti ini. Dan ini merupakan alat bantu biar lebih mudah mungkin ya untuk memasukkan tali-talinya. Yang ini tarik, tapi ini dulu tarik. Kalau udah ditarik, baru ditekan sama jempol. Kalau udah ditekan yang ini, baru ditarik lagi ini biar kencang. Nah, jadi seperti itu guys. Kalau mau tanya alatnya boleh. Jadi seperti itu guys cara pembuatan tas koja. Ini alatnya ini dari bambu, tapi ini ada namanya. Apa tuh? Kalau yang ini, yang kecil ini namanya handepan. Kalau yang ini namanya corokan. Tapi sama dari bambu. Kalau jenis-jenis dari tas koja ini ada lagi nggak selain yang kayak gini, atau
hanya ini? Ada. Ada lagi? Apa tuh? Ini bisa dibikin gelang, juga bisa. Terus bikin tas koja ini bisa bikin yang besar bisa, bikin yang kecil bisa, tergantung fix. Dan harganya beda-beda. Kalau lebih lebar harganya lebih mahal, dan kalau lebih kecil lebih murah. Ini sekitar harganya kalau segini sekitar 30-an lah. Yang besar ada yang 100, ada yang 150, tergantung ukuran yang kecil dan besar. Kalau bentuknya sendiri, apakah Bentuknya koja ini ada dua motif. Kalau yang talinya yang kecil ini namanya koja, kalau yang talinya agak lebar namanya jarom. Ya udah Pak, terima kasih ya atas penjelasannya. Jadi itu guys, sedikit penjelasan dari tas koja yang sudah dijelaskan oleh omomnya. Nah, yang putih itu namanya jarok. Jadi itu salah satu jenis yang berbeda dari tas koja yang sudah dijelaskan tadi oleh omnya. Apa itu? Om, namanya Om. Oh, masih ada ya penjelasannya, masih ada. Maaf ya, saya salah tadi. Kalau talinya kayak gini lebar, ini namanya jarom. Jarom. Kalau koja kan kecil talinya, bulat. Cuman beda namanya doang, dan bedanya cuman di talinya doang. Ini kan lebar talinya, kalau koja kecil. Oke, makasih ya Mas. Iya. Om. Nah, jadi itu adalah jenis-jenis dari tas koja yang membudaya di suku Baduy ini. Nah, jadi sekian dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Oke guys, jadi tadi penjelasan singkat dari salah satu narasumber tas koja di sini. Semoga penjelasan singkat dari kelompok kami bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Dadah. Ya. Guys, kita mau makan siang dulu sebelum kita ke sungai guys. Kita mengisi energi dulu guys. Makannya sekarang makannya apa? Spill dong makanannya guys. Spill catering. Ini katanya ayam goyeng, ayam goyeng. Masih kebuli katanya. Iya, juga. Bukan, begitu deh. Hari ini kita memasuki area lumbung padi masyarakat suku kami. Ini namanya lumbung padi. Ini namanya lumbung padi. Ini kalau bahasa orang Baduy itu leit. Leit ini leit ini salah satu bentuk rumah tapi untuk menaruh padi. Padinya itu tidak ada masa kadaluarsanya. 10 tahun, 20 tahun, bahkan ratusan tahun masih kita bisa makan. Karena padinya kami itu padi organik. Satu, tidak pakai pupuk perangsang. Dua, tidak pakai bahan kimia yang lain. Jadi padi ini benar-benar tumbuh dengan sendirinya di masyarakat suku kami. Jadi percaya tidak percaya ini suatu kalau bahasa orang Baduy itu deposit kami. Kenapa saya bilang deposit? Karena ini tidak bisa tidak dimakan setiap hari. Kadang-kadang kita kalau punya uang nih, misalkan saya udah punya uang, kita beli aja di luar. Tapi ini karena kami percaya manusia itu nggak selamanya bisa kerja. Jadi ketika kita lagi sakit atau di masa tua, kita bisa makan dari sini. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk struktur bangunannya ini terbuat dari kayu sama bambu. Nah, di sini itu pakai tikar namanya daun terep. Daun terep. Nah, ini namanya gelebeg. Gelebeg ya. Gelebeg ini salah satu teknologi sederhana. Jadi ini alat penangkal tikus. Biar tikus itu nggak bisa naik dari sini. Ini namanya gelebeg. Jadi kami percaya ketika kita tidak sekolah formal juga orang tua kami udah menciptakan seperti ini. Jadi ada yang mau bertanya tentang lumbung padi ini? Lumbung padi. Kalau nggak kita bergeser ke sana. Kayunya ini kayu laban. Laban itu sejenis pohon tapi namanya laban. Pohon laban. Nah, itu yang biasa buat ngelem. Lu tau nggak yang biasa buat boleh kita bergeser sedikit lagi. Laban. Yuk kita lanjut. Makasih Om. Kang Pade.
Selamat datang di petualangan kami. Wabillahi taufiq. Woi, mandor, kuat. Pergi menuju ke sana. Aduh, maaf ya bang. Waduh. Aduh om. Om Minir. Kita sebenarnya capek, tapi kita capek. Sabar, nih teman-teman kita di belakang. Musuh terlihat. Dan di sini kita melihat gombong padi yang sama seperti tadi ya guys. Iya, apa namanya? Nah, gombong padi. Oh iya. Ya kan Ini ini nih gelebek. gelebek. Nah, kita akan menunjukkan sosok gelebek yang beneran nih, gelebek. namanya. Birman nah. Gelebek. Dan Nih ini guys, namanya nih. ini sosok gombong padi yang nggak ada gelebeknya guys. Iya, betul. Ini berarti sering dinaikin tikus. Bener juga ya. Contoh ini ya. Ini gelebek nih guys. Nah, Yang katanya apa namanya? untuk menghindari dari tikus. Iya, dari gigitan tikus biar tikus gak naik terus padinya nggak dimakanin. A few moments later. Guys, kita udah sampai di sungai di Baduy. Sekarang kita mau on the way balik ke terminal naik dengan perjalanan yang tadi. Nih, sungainya bagus Kita kan? kuat ya guys. Iya, doain kita ya guys. Nih sungainya. Let's go. Aku tidak kelihatan. Nih. Dan ini Teman, tunggu teman. ya dari kami. Nggak diajak kita. Enggak kalau Halo guys, sekarang kita udah ada di Sinjai guys. Kita tadi OTW dari Baduy ke Sinjai itu sekitar jam 4 jam 5 lah ya. Iya. Nyampe sini kita jam 8 guys. Yes, capek banget Benar guys. guys. Wah, semoga vlog dari kelompok kami bermanfaat. Kurang lebihnya maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Bye.